hipnoterapi adalah penggabungan antara kata hipnosis dan terapi. Apa itu hipnosis? Hipnosis adalah tertidurnya sistem saraf pada tubuh manusia. Jadi psikosomatis adalah keluhan atau penyakit yang muncul dari dimana gelombang otak manusia itu secara awam ada 4. Nah, pada saat keluhan psikosomatis itu muncul, gelombang otak paling atas di beta itu akan diturunkan. Jadi dalam keadaan rileks, nyaman, tenang, damai, dan nyaman. Dia siap untuk berubah, siap untuk menjadi yang lebih baik, karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trans untuk sahabat Ruang Dokter dimanapun berada. Bagi sahabat Ruang Dokter yang ingin menginstal pikiran bawah sadarnya, kemudian membuang emosi negatifnya, menjadikan pikiran negatifnya menjadi pikiran positif, memotivasi diri, memasyarakatkan pikiran bawah sadar menjadi yang positif, maka tidak salahnya pelajari ilmu yang luar biasa ciptaan Tuhan ini, yaitu ilmu hipnoterapi. Apakah sahabat Ruang Dokter mengetahui apa yang dimaksud dengan hipnoterapi? Ya, hipnoterapi adalah penggabungan antara kata hipnosis dan terapi. Apa itu hipnosis? Hipnosis adalah tertidurnya sistem saraf pada tubuh manusia. Dan terapi adalah pengobatan. Jadi hipnoterapi adalah tidurnya sistem saraf pada manusia dengan tujuan untuk pengobatan. Dari itu semua, metode ini dipakai biasanya untuk gejala-gejala atau keluhan-keluhan psikosomatis. Kami biasanya dirujuk dari internis, penyakit dalam, maupun bagian kesehatan jiwa yang pada saat mereka lakukan terapi, lakukan tindakan, lakukan pengobatan, tidak ada penyebab dari fisiknya. Jadi psikosomatis adalah keluhan atau penyakit yang muncul dari psikis. Lebih banyak seperti itu. 75% penyakit fisik akibat pola pikir. Itulah penyebabnya. Maka itu ditemukan oleh Stanford. Jadi memang lebih banyak 75% diakibatkan oleh pola pikir. Nah, dengan metode hipnoterapi kita rubah pola pikirnya, kita rubah mindsetnya dari yang negatif menjadi positif, dari banyak kecemasan menjadi sebaliknya. Kemudian dari trauma-trauma masa lalu kita rubah feel-nya menjadi lebih baik lagi. Dan itu adalah metode salah satu dengan metode hipnoterapi. Pendekatan hipnoterapi yaitu dengan menurunkan gelombang otak manusia, di mana gelombang otak manusia itu secara awam ada 4. Nah, pada saat keluhan psikosomatis itu muncul, gelombang otak paling atas di beta itu akan diturunkan. Maka pada saat diturunkan, hormon-hormon kortisol, hormon-hormon stres, hormon-hormon psikosomatis itu akan ikut diturunkan pada saat gelombang otak itu turun. Nah, proses hipnoterapi ini terjadi pada saat sugesti seseorang itu tinggi, fokus. Itu terjadi pada saat gelombang otak di alfa dan theta. Pada saat alfa dan theta lah itu proses hipnosis dilakukan. Jadi dalam keadaan rileks, nyaman, tenang, damai, dan nyaman. Proses ini adalah proses penurunan gelombang otak. Jadi ini terjadi jika kliennya atau suyet, kita sebut suyet, klien dalam hipnoterapi ini, dia mau dan kooperatif dan mengizinkan tubuhnya untuk dilakukan proses ini. Jadi efektif atau tidaknya tergantung kepada kliennya, kepada suyetnya. Kalau dia siap untuk berubah, siap untuk menjadi yang lebih baik, karena mindsetnya siap untuk berubah menjadi 100% lebih baik lagi, maka prosesnya akan berjalan lebih cepat, lebih nyaman, lebih tenang, dan efektif. Sahabat Ruang Dokter
Yang kami harapkan dari proses hipnosis ini, hipnoterapi ini adalah setelah diturunkan gelombang otak, apalagi bisa sampai theta, maka ada hormon yang dikeluarkan dari tubuh secara alami, tanpa obat-obatan, dengan sendirinya. Yaitu hormon yang kita kejar, yaitu hormon endorfin. Seperti kita tahu, atau ada beberapa sahabat yang tahu bahwa endorfin itu adalah 200 kali lebih hebat daripada morfin. Oleh karena itu, sekarang pendekatan hipnoterapi digunakan untuk terapi adiksi, ketergantungan obat, ketergantungan rokok, atau zat-zat adiktif lainnya dengan teknik hipnoterapi ini. Pada saat endorfin itu muncul, tubuh terasa nyaman, tenang, rileks. Nah, pada saat rileks itulah muncul inovatif, kreatif, bahkan ide-ide yang luar biasa untuk kedepannya. Nah, disitulah hipnoterapi ini dipakai untuk pengobatan baik psikis maupun fisik yang kurang nyaman. Untuk lamanya terapi, durasinya kurang lebih antara 2-3 jam satu klien atau satu soyet. Itu tergantung dari sugestibility seseorang. Apakah dia sugestible ataukah dia sugesti termasuk yang mudah, menengah, atau yang sulit. Pada saat kita mendapatkan klien atau soyet yang sulit, maka kita melakukan teknik metode namanya relaksasi, progresif relaksasi, dan breathing. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 hingga 1,5 jam. Sebelum kita melakukan hipnoterapi atau terapi, maka kita harus mencari permasalahannya dulu. Ya, dimana untuk mencari permasalahannya itu kita harus mencari akar permasalahannya, yaitu mencari 5W1H-nya. Apa yang menyebabkan keluhan itu muncul? Siapa saja yang mengakibatkan keluhan itu muncul? Di mana keluhan itu muncul? Kapan pertama kali muncul, dan apa yang diharapkan untuk kedepannya setelah dilakukan hipnoterapi ini. Setelah kita melakukan anamnesa dan ketemu akar permasalahannya dan masalahnya dengan jelas, maka kita lakukan intervensi. Apa yang diharapkan ke depan, apa keinginannya, agar apapun yang dituju dia setelah hipnoterapi efektif dan terlaksana. Kemudian sebelum proses hipnoterapi juga kita lakukan tes suggestibility test. Menurut Stanford Hypnotic, bahwa pembagian orang suggestibility test ini ada 3 orang. Jadi orang itu dibagi menjadi 3 orang. 3 sugesti dalam diri seseorang itu. Ada yang mudah, menengah, dan sulit. Nah, dari situ pada saat kita mengenal bahwa orang ini tipenya sulit, sugestinya sulit, maka dilakukan teknik kurang lebih durasinya 1,5 hingga 3 jam. Karena teknik yang digunakan adalah 2 teknik, yaitu progresif relaksasi dan breathing relaksasi. Maka dibutuhkan waktu lebih lama. Sedangkan jika kita menemukan klien atau soyet dengan sugesti yang menengah, maka cukup dengan breathing saja tekniknya. Dengan breathing dia relax, turun gelombang otaknya, kita sugesti, dan selesai. Apalagi yang mudah. Yang mudah hanya 1 jam saja, kurang lebih selesai. Karena dengan mudah, teknik yang dipakai cukup simpel, bisa pakai rapid, kemudian bisa juga pakai eye fixation, rapid induction, dengan sejam kurang lebih selesai untuk yang tergolong sugesti yang mudah. Setelah kita menggali, mengambil, kemudian menterapi dan memanfaatkan pikiran bawah sadarnya ini untuk terapi itu, akhirnya kita menemukan bagaimana prosesnya atau kemajuannya setelah dilakukan terapi. Jadi kita harus selalu follow up. Kurang lebih 1 minggu kita lakukan follow up lagi dengan waktu yang sama, hari yang sama. Biasanya kita follow up keluhan yang sebelumnya, kita follow up sekarang, kita lihat, kita observasi bagaimana. Apakah sudah menurun angkanya, kurang nyamannya menjadi yang lebih baik. Kita follow up terus sampai tiap minggu, sampai keluhan itu hilang, sampai muncullah ide-ide inovatif yang baru, muncullah pribadi yang baru, muncullah sifat-sifat yang baru, dan muncullah apa yang dia inginkan, terutama yang menuju ke arah positif dan sehat. Your body, speak your mind. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trans.